Oke, halo selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah membuat aviari untuk ayam ya. Jadi lebih tepatnya kandang besar atau kandang umbaran besar. Karena kalau aviari kan itu hitungannya sesuatu yang estetik ya, maksudnya sesuatu yang sedap dipandang. Nah, ini masih belum sedap dipandang ya, masih berantakan. Nah, di sini itu kebetulan ada space kosong ya di lantai atas. Nah, di sini saya coba untuk memakai untuk memelihara ayam. Fungsinya untuk hiburan, yang kedua untuk menghasilkan protein yaitu telur ya. Nah, kemudian eh, kandang yang saya pakai atau peralatan yang saya pakai, bukan peralatan apa itu? Bahan-bahan yang saya pakai itu saya memakai ini apa? Baja ringan sama jaring nilon. Jaring nilon yang beli online itu. Nah, namun kemarin itu kayaknya pembelinya tidak teliti ya. Jadi penjualnya maksudnya saya pesan yang ukuran 1 2 meter cuma dikirim yang 1 meter. Hasil ini masih banyak lubang ini. Untuk yang kandang KT-nya masih banyak lubang, sementara yang ayam kampung itu masih ada di pinggir situ masih ada lubang. Nah, nah kalau tidak salah nih luasnya kira-kira 3 kali 2 ya. Ini yang sini 3 kali 2, yang sini 3 kali 2. Ini saya bagi dua karena ada dua jenis ayam yang berbeda. Yang ini adalah ayam Isabron layer, yang ayam warna-warni itu kecilnya, ayam petelur. Biasanya ini buat indukan, indukan apa? Indukan untuk menghasilkan ayam kampung petelur. Nah, yang betina itu adalah ayam kampung asli ya, ayam kampung asli di asalnya dari tempat nenek saya. Ayam dari daerah Bantul ya. Itu ciri khasnya bulunya tipis. Karena memang di situ kan daerah pesisir ya, daerah pantai. Jadi rata-rata bulunya tipis dan tahan panas. Sementara ini ayam Isabron ini kan aslinya kan dari Prancis ya. Ayam kan memang bukan dari Prancis, aslinya dari Asia Tenggara, kemudian dikirim ke Prancis, direkayasa genetik menjadi ayam Isabron. Nah, karena dia berasal dari daerah suhu subtropis, alhasil bulunya itu jadi tebel banget. Dan kelemahannya dia ini nggak tahan panas, makanya kadang sering kan peternak ayam itu ayamnya mati ketika listriknya mati karena kipasnya ikut mati ya, kipas pendinginnya itu. Nah, karena memang ayam ini genetiknya itu atau asalnya itu adalah dari Prancis yang memang dia tidak kuat panas aslinya. Nah, alhasil dia membutuhkan banyak minum ya. Nah, banyak minum alhasil kotorannya tuh sangat bau karena biasanya biasanya kotorannya tuh encer ya. Nah, untuk ayam ini sendiri mempunyai keunikan. Jadi kalau hujan ini kan outdoor ya. Jadi kalau hujan dia malah senang, dia malah ada di tengah. Sementara yang ayam lain itu sembunyi. Nah, rencana ini saya akan isi mungkin 3 betina 1 jantan aja. Karena boros pakan ya. Karena pakannya ini satu apa ya? Satu sendok nasi itu, 1 entong. Nah, 1 entong untuk 1 kali makan ya. Jadi sangat boros. Nah, kemudian yang di sini saya kasih untuk ayam KT. Di sini ada 2 jantan, 1 betina dan anaknya ada 7 ya. Nah, ini juga saya akan ambil telurnya juga untuk protein juga selain buat untuk hiburan. Ini ada, nah sebenarnya ada 4. Eh, Awalnya ada 4 ya, 2 jantan, 2 betina, tapi satunya kabur ya, karena waktu itu belum ada jaring. Jadi ketika ada orang, ada satu ayam itu yang panikan. Jadi ketika kita bikin suara langkah atau suara yang agak berisik, nah, ayamku kaget kemudian kabur. Nah, kabur lewat sini, jatuh ke bawah situ. Akhirnya kan tidak bisa naik lagi.
Nah, itu faktornya itu kemungkinan karena dulu ayam itu sering dilempari batu ya. Jadi semacam kalau manusia tuh mental apa penyakit mental tuh. Jadi dia itu kalau lihat orang kayak takut karena dulu kata peternaknya dulu ayamnya sering dilempari batu sama tetangganya ya. Karena sering mengawini ayam kampung atau ayam Bangkok kan hasilnya kalau ayam kate sama ayam Bangkok kan jadi aneh ya. Wareng ya hitungannya ayam wareng. Ayam wareng kan untuk segi daging itu kurang banyak, untuk segi hiasan juga kurang proporsional karena bentuknya aneh, tidak sebagus ayam kate atau tidak sebagus ayam Bangkok. Nah, namun untuk kandang kandang apa ini memakai jaring nilon ini ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Kelebihannya ya harganya lebih murah ya daripada yang streaming besi itu ya. Nah, ini nanti masuknya lewat sini. Kemudian kalau mau ke kandang sini itu apa kayunya diangkat dulu kemudian masuk lewat sini. Ini sangat tidak praktis ya. Nah, kemudian untuk kekurangan itu sangat banyak juga. Jadi kandang apa ke tali tali ini kan sangat tipis ya. Tali ini sangat tipis jadi kemungkinan kalau digigit predator misalnya musang atau apa ya garangan mungkin bisa jebol ya. Jadi ini kelemahannya kalau misal kita tinggal di yang mungkin di daerah yang masih banyak binatang liarnya ini mungkin bisa jebol digigit. Kemudian harus sering cek ya. Ini takutnya nanti bolong kemudian ayam ini yang kate ini bisa masuk ke kandang ini. Karena yang menurut saya yang galak itu malah yang ayam kampung ini, ayam kate ini maksudnya. Kalau yang ayam Isabron ini dia cuma mojok-mojok di situ, dia jarang untuk eh, menyerang. Untuk teritorialnya dia tidak terlalu galak. Namun untuk segi birahi dia lebih tinggi. Kalau untuk ingin berkembang biak dia lebih tinggi ya karena memang mungkin genetiknya dia dibuat untuk betina kan untuk rajin bertelur terus. Nah, kemungkinan untuk yang jantan dia memang punya genetik untuk suka mengawini ya. Nah, ini bentuknya dari dalam jadi ini masih ada lubang di sini ya. Ini belum rapat, di situ juga belum rapat. Nah, di atas ini masih ada lubang juga. Kemudian untuk bawah kandang itu saya kasih sekam padi ya. Ini untuk apa ya? Mengurangi bau pada kotoran karena sekam padi ini fungsinya untuk menyerap air ya, menyerap basah dan juga bisa jadi pupuk. Jadi ketika sudah nggak kepake dia bisa ditaruh di tanaman untuk jadi pupuk. Kemudian di sini banyak sekali tanaman lidah mertua ya. Ini fungsinya untuk menyerap bau. Kemudian ada serai, serai itu katanya untuk mengusir ular ya. Kalau menurut apa itu Google mengusir ular. Kemudian ada kelor, ini kelor untuk nanti kalau dia tinggi, dia bisa jadi pelindung dan juga untuk jadi protein karena konon katanya kelor ini kan superfood ya, superfood di masa depan. Jadi daunnya itu sangat banyak sekali mengandung banyak gizi. Kemudian di sini saya kasih juga kayak tempat untuk membakar ya, pembakaran kertas atau apa. Jadi fungsinya untuk mengusir serangga kan, serangga kan takut asap ya. Jadi kalau ada kertas atau ada daun-daun kering, nah biasanya saya bakar di situ. Nah, itu fungsinya untuk mengusir serangga yang menjadi parasit pada ayam, kemudian untuk mengusir lalat, nyamuk dan sebagainya. Nah, namun juga harus hati-hati ya, karena ini kan jaring semua. Jadi ketika membakar harus hati-hati. Jangan terlalu apinya jangan terlalu besar. Fungsinya kan hanya untuk mengusir serangga aja. Nah, jadi ini anak ayam kate dan ini indukan ayam ya dan anaknya. Ini ada 7, satu ekor sepertinya matanya kena patuk atau kena apa sesuatu jadi matanya itu agak luka.
Nah, ini ada satu yang matanya luka ya, jadi nggak tahu nih kenapa nih. Jadi kayak merem sebelah atau buta sebelah. Kemungkinan kena serangan atau kena patuk atau kena mungkin balok atau apa, jadi matanya jadi luka. Karena kalau penyakit menular biasanya nanti akan semuanya kena, tapi ini hanya satu ayam aja yang kena dan hanya satu mata aja. Nah, jadi itu tema kali ini, jadi coba membuat aviari ya. Sebenarnya bukan aviari, cuma kandang ukuran besar aja. Fungsinya ya untuk ketahanan pangan mandiri, yaitu untuk menghasilkan telur ya. Dan juga mengolah limbah. Jadi ketika ada limbah nasi, limbah makanan dan sebagainya itu nanti bisa diolah ke perut ayam. Dan saya mau mencoba ini mengawinkan antara ayam kampung dan isabron. Mungkin leluhurnya KUB atau apa ya, mungkin karena kayak apa ayam KUB itu kan bukan kampung murni ya, dia sudah hasil hibrid, hasil perkawinan antar ras, karena bisa dilihat dari bentuk jengger dan sebagainya itu kan sudah tidak menyerupai ayam kampung. Nah, jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.